Halo warga intelektual sekalian. Guys, gue baru nyadar akhir-akhir ini ternyata Timor Leste itu bisa disebut sebagai tanah sorga. Lah, kok tanah sorga? Apa hubungannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Kenapa saya mengatakan bahwa Timor Leste itu bisa dikatakan tanah sorga? Karena menurut keyakinan saya, Timor Leste itu tanah sorga bagi kerukunan antar umat beragama. Apakah saya ngarang? Enggak. Berdasarkan data dari Indeks Toleransi, Timor Leste itu jauh lebih toleran daripada Konoha. Di Konoha itu tiap minggu ada persekusi rumah ibadah. Nggak percaya? Lihat berita. Baru-baru ini ada banyak tuh ya, tiap minggu gitu ya. Ada aja ya, gereja yang digusur lah, yang nggak ada izinnya lah, yang pokoknya macam-macam gitu ya. Jadi minoritas di Konoha itu ditekan gitu ya, seperti dijajah gitu. Ya, bukan seperti lagi emang dijajah gitu. Ya, penjajahnya seperti apa? Ya, mereka akan mempersulit pembangunan rumah ibadah dengan cara apa? Dengan tidak memberikan izin. Jadi di Konoha itu ya ada izin yang menjajah gitu. Apa itu? Kalau kita mendirikan gereja di Konoha, harus ada izin lingkungan, tanda tangan gitu ya, tanda tangan. Nah, permasalahannya di Konoha itu kan banyak orang yang intoleran. Gimana caranya menangani pembangunan rumah ibadah atau gereja kalau banyak yang intoleran terhadap agama Kristen? Kan ini nggak masuk akal. Ini namanya penjajahan secara tidak langsung. Bagaimana Timor Leste? Timor Leste nggak seperti itu. Timor Leste aman-aman aja. Buktinya nggak ada tuh ya mempersekusi rumah ibadah orang lain, bubarin paksa dan lain sebagainya. Nggak ada tuh. Kalau misalnya mengatakan, ya wajar dong Timor Leste itu aman-aman aja, mereka rukun. Wong agama Kristen di sana 90% gitu ya. Yang 10%-nya itu atau kurang daripada 10%-nya itu beragama lain seperti umat muslim dan sebagainya. Kalau dengan logika yang sama, bagaimana dengan Iran? Iran itu hampir 100% muslim, tapi ada aja orang Kristen yang dipersekusi di Iran kan? Iya kan? Kalau logika yang sama kan? Afghanistan misalnya, ya kan? Jadi itu bukan jaminan. Jadi intinya adalah ya masyarakatnya itu yang memang toleran, ya. Maksudnya masyarakat Timor Leste itu toleran. Kenapa masyarakat Timor Leste itu toleran? Apa alasannya? Alasannya cukup masuk akal. Apa itu? Ya karena faktor ajaran agama. Orang Kristen itu kan diajari toleransi ya, walaupun nggak semuanya, disclaimer on ya. Tapi kalau kita melihat data, negara paling toleran di dunia ini ya rata-rata yang benderanya itu ada lambang salib, ya kan? Negara-negara Norwegia, Finlandia, dan lain sebagainya. Itu menurut data, ya, data dari indeks toleransi. Saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kepanasan gitu ya, yang kejang-kejang gitu. Ya pada faktanya seperti itu. Kanada misalnya, Kanada memang nggak ada lambang salibnya, tapi negara-negara Skandinavia, Norwegia rata-rata punya lambang salib kan. Nah, itu artinya bahwa ya negara Kristen itu sudah sangat toleransi gitu ya. Makanya kita harus introspeksi diri kenapa Konoha nggak toleransi. Jadi menurut keyakinan saya, surga daripada kebebasan beragama itu ada di Timor Leste. Kalau di ASEAN ya, kita bicara ASEAN ya, bukan bicara luar negeri ya. Ya Timor Leste juga sebenarnya luar negeri ya, tapi maksudnya nggak sampai ke Eropa gitu ya. Itu patut kita tiru guys ya. Toleransi beragama di Timor Leste itu harus kita tiru gitu ya. Ya kalau bagus kenapa nggak kita tiru ya? Kenapa Timor Leste itu sangat toleransi? Ya karena dipengaruhi oleh tradisi dan beragama, karena dipengaruhi oleh ajaran. Ya, ajaran agama yang ada di Timor Leste itu tidak mengajarkan untuk mempersekusi rumah orang ibadah lain gitu ya. Tidak pernah mengatakan bahwa oh negara lain itu kafir, ya agama lain itu kafir, masuk neraka gitu ya. Bunuhlah, pepetlah, persempitlah, nggak ada seperti itu. Apakah itu mempengaruhi? Ya itu mempengaruhi gitu. Tradisi dalam beragama itu mempengaruhi kebencian kita terhadap kaum tertentu. Lah, kok gitu? Bukannya agama itu mengajarkan kebaikan? Itu dulu, sekarang enggak lagi. Kenapa kita membenci Yahudi? Kenapa warga Konoha membenci Yahudi? Apa alasannya? Ya karena pengaruh daripada agama. Kalau Konoha itu mayoritas beragama Buddha, agama Hindu, apakah benci Yahudi? Enggak. Buktinya apa? Buktinya India
baik-baik aja kok hubungannya dengan Israel kan. Jadi karena dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama. Tradisi dalam beragama di Konoha itu kan penuh dengan kebencian-kebencian ya. Nggak semuanya tapi di sekelumit ya. Tapi rata-rata seperti itu ya. Doktrinnya seperti itu. Ya kita harus mengakui gitu ya. Kita harus memahami gitu. Ya tidak secara langsung diucapkan, tapi di dalam hati mereka ya ada kebencian. Jadi bukti yang paling masuk akal itu, yang paling nyata itu ya mereka mempersekusi rumah ibadah orang lain, ya bubarin paksa gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan nggak ada izinnya, emang semua rumah ibadah yang ada di Konoha ada izinnya? Enggak kan? Emang semua rumah ibadah yang ada di Timor Leste itu ada izinnya? Enggak kan? Emang kalau kita beribadah harus punya izin gitu? Itu namanya penjajahan kan? Ya nggak sih? Salah nggak gitu sebenarnya, itu bagian daripada penjajahan? Kemudian selain itu, ya kalau saya perhatikan, warga Konoha itu tidak suka Timor Leste itu jadi negara maju. Kenapa? Apa alasannya? Kalau Timor Leste itu jadi negara maju, maka akan banyak warga Konoha itu yang akan pisah dari Konoha. Ya, itu fakta yang jarang dibahas, guys. Makanya mereka nggak suka Timor Leste jadi negara maju. Coba kalau Timor Leste jadi negara maju, oh warga Konoha akan kejang-kejang kalau lonjotan berjamaah gitu. Akan banyak orang yang memisahkan diri dari Konoha gitu. Ya. Tapi kalau saya perhatikan gini, saya tidak nyuruh yang Lovino ini pisah dari Konoha, gini. Untuk jadi negara maju itu nggak butuh negara yang gede ya. Singapura bisa jadi negara maju, ya kan? Singapura bisa jadi negara maju. Apakah Singapura itu lebih gede dari Timor Leste? Enggak juga. Yang penting itu SDM, ya. Otak yang paling utama. Bukan SDA, bukan tanah. Kalau SDA, Konoha itu lebih luas tanahnya. Bahkan kalau saya perhatikan Konoha itu terlalu luas gitu ya. Terlalu luas untuk dikuasai gitu. Ya. Itu menurut saya pribadi ya. Menurut kalian gimana? Coba ditulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak, video ini Anda yang menyimpulkan. Selain itu kalau saya perhatikan, orang-orang Timor Leste juga tidak pernah yang namanya mengusik gitu ya ajaran orang lain. Jadi gini guys, saya tuh heran banget ya, kenapa ada agama ya di Konoha gitu ya, agama tertentu, nggak semua agama ya. Kenapa ada agama di Konoha itu mengoreksi agama lain gitu. Kenapa ada di kitab suci agama tertentu di Konoha itu ya ada kisah-kisah yang mengoreksi agama lain gitu. Kan sebenarnya kan nggak boleh ya sebenarnya seperti itu ya. Artinya gini, agama itu kan keyakinan ya. Misalnya nih ya, ada orang Kristen menganut agama Kristen, itu kan keyakinan ya. Agama Yahudi menganut ya maksudnya orang Yahudi menganut agama Yahudi, itu kan keyakinan ya. Apa sih definisi keyakinan? Keyakinan kita itu kita percaya suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Namun kalau ada agama baru misalnya nih ya, tiba-tiba mengoreksi agama Yahudi misalnya, mengoreksi agama Kristen misalnya. Oh, sebenarnya oh, Tuhan kalian itu nggak boleh seperti itu. Oh, ini yang benar. Itu kan ngaco ya. Kemudian mereka bahas-bahas agama Kristen di rumah ibadah mereka gitu ya. Kemudian mereka bahas-bahas agama Yahudi di rumah ibadah mereka. Kan ngaco ya. Iya nggak sih? Karena itu kan keyakinan ya. Kenapa kita bisa mengoreksi keyakinan orang lain? Menurut saya pribadi kita nggak bisa mengoreksi keyakinan orang lain. Kenapa? Ya karena keyakinan itu kan kita percaya suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah. Jadi kalau kita mengoreksi keyakinan orang lain seolah-olah keyakinan kita yang paling benar gitu. Menurut keyakinan saya kita nggak boleh membahas agama orang lain di rumah ibadah kita gitu. Ya kan? Nggak boleh gitu. Apakah orang Kristen membahas agama orang lain di rumah ibadahnya? Agama Yahudi di agama Kristen dibahas sebenarnya. Orang-orang Yahudi dibahas. Tapi apakah mereka ngata-ngatain orang Yahudi? Enggak kan? Apakah mereka membenci Yahudi? Apakah orang Kristen membenci Yahudi? Enggak kan? Jarang-jarang Argentina sama Israel itu kompak. Karena apa? Karena masalah agama kan? Dipengaruhi oleh agama. Ya, mereka punya kerjasama yang sangat kuat. Ya, jadi kita tidak boleh mengoreksi keyakinan orang lain gitu. Kenapa? Karena keyakinan kita itu kan belum tentu benar juga namanya keyakinan ya kan. Gimana kita mengoreksi keyakinan orang lain? Jadi kalau ada agama yang mengoreksi keyakinan orang Kristen, mengoreksi keyakinan agama Yahudi, kan itu nggak beres sebenarnya, nggak bagus sebenarnya. Gimana kita mengoreksi keyakinan orang lain atau membahas agama orang lain di rumah ibadah kita sementara keyakinan kita juga belum tentu benar ya kan? Itu ini saya susah ngejelasinnya ya, tapi ini sering terjadi di Konoha. Inilah sebenarnya yang bikin
terjadi yang namanya kasus-kasus intoleransi, menurut keyakinan saya. Karena kita mau ngoreksi keyakinan orang lain. Harusnya kan nggak usah ngebahas keyakinan orang lain gitu. Ngapain di rumah ibadah gitu. Kecuali Anda kaum intelektual, ya, kaum akademisi gitu. Ada datanya misalnya. Boleh dong. Bahas semua agama boleh. Ya, agama samawi misalnya dibahas semuanya boleh. Tapi kalau mau bongkar ya bongkar semuanya gitu. Jangan cuman satu doang yang dikritisi gitu. Kita tidak boleh mengatakan bahwa agama A itu sesat. Oh, di agama gue nggak seperti itu. Itu bermasalah sekali menurut saya pribadi. Bayangkan nih, misalnya ada agama RT 6 di Konoha misalnya. Terus saya bikin agama baru, lalu saya mau ngoreksi yang ada di agama RT 6 ini. Apakah yang punya agama RT 6 ini marah? Marah dong, ya kan? Misalnya saya bikin di kitab suci saya, oh agama RT 6 ini Tuhannya nggak boleh 3 gitu ya misalnya. Nggak boleh 3 Tuhan, 1 dong, ini yang paling benar, ini sesat. Apakah bisa seperti itu? Nggak bisa. Itu namanya, itu yang mempengaruhi orang itu jadi intoleran. Ini jarang dibahas ya. Ya. Dan ini hanya di Konoha, bukan di Indonesia ya. Saya tidak mengatakan Indonesia ya. Ya, ini hanya di Konoha ya, karena orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Sedikit saja kita kritik maka akan kejang-kejang kelenjotan berjamaah. Itu yang mempengaruhi kenapa warga Konoha itu banyak yang intoleran. Dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama, penafsiran beragama. Tapi kita tidak pernah mengaku itu karena apa? Karena kita munafik. Kita tidak pernah jujur dengan diri sendiri. Oke guys, saya bahas ini dari sudut pandang edukasi. Saya tidak memojokkan apapun di sini supaya kita sadar gitu ya, supaya kita memahami apa itu definisi daripada agama. Oke guys, sekian video ini. Saya warga intelektual, salam rasional.